Pokoknya sampai rela bolos, rela izin untuk kegiatan menggemari ini. Tapi aku Mmm. akui, aku mengaku bersalah, aku sempet izin waktu mau war tiket. Plus ada gangguan psikologis, terus Mmm. menjadi fans jadinya, wah bisa ngelakuin tindakan kriminal, pokoknya bisa sampai menguntit, stalking, nah itu tuh stalker-stalker idola itu bisa sampai kayak gitu. Kalau di Korea tuh istilah saseng, nah kesehatan mentalku terganggu karena itu, finansialku kok amburadul bulan ini. Cerita-cerita yang datang dari seluruh dunia, contohnya ada satu sosok bernama Jennifer Alvarado. Jadi Jennifer ini didiagnosis, hipertensi pulmonal ketika usianya 15 tahun dan bahkan dia ini, kondisinya semakin memburuk sampai harus transplantasi. Nah, sambil menunggu transplantasi paru-paru, dia nih nonton BTS. Nah, dokter bilang katanya dalam proses itu dia tuh sempat merasakan, keadaan yang lebih baik, terus juga dia merasakan katanya dia bilang BTS itu adalah salah satu sumber kebahagiaannya. Nggak cuma itu, ada Joanna A. Park. Nah, dia juga didiagnosis kanker payudara pada tahun 2016 dan ketika masih menjalani operasi dengan radioterapi, dia tuh nulis sebuah seri buku. Bukunya itu terinspirasi dari para anggota EXO. Dan, satu lagi nih, ada cerita dari Jessica Sikora. Nah, kalau Jessica ini katanya mengalami depresi sejak usia 13 tahun dan melakukan self harm. Dan bahkan dia di usia 17 mencoba bunuh diri. Ketika dia merasa terisolasi, ternyata dia menjadikan musik dan komunitas penggemar itu menjadikan tempat dia untuk bertahan. Nah, mungkin ini banyak yang relate dengan Sobat Sehat karena yang namanya idol di zaman sekarang sepertinya tidak hanya sebagai sosok idola, tapi juga sosok yang menguatkan, sosok teman, sosok tempat untuk bertahan, jadi rumah. Nah, makanya di episode kali ini akan kita bahas bersama, seorang psikoterapis dan juga mental health counselor, ada Mbak Ina Lutfi. Halo, Mbak. Halo Mbak Terima kasih sudah hadir di Jen. Rahasia Sehat. Iya, senang sekali loh diundang di sini. Ih, Ngomonginnya seru lagi ya. fangirling. Fangirling. Apakah dirimu juga seorang, fans dari seseorang atau Iya, tentu komunitas? saja. Apakah itu? Aku seorang ARMY. Oh, nih dilihat-lihat ARMY udah Iya. 3 ya Datang ke sini ya. di Rahasia Sehat udah 3 ya. Oh, heeh. Jadi fangirling dan Betul. kesehatan mental. Nah, Mhm. ini akan menjadi banyak pertanyaan aku pribadi, Mbak, Iya karena iya iya. aku ngefans aku penggemarnya Kahitna, Oh, oke. Soulmate. Lokal ya, lokal Lokal. pride. Kalau Iya, iya. luar aku Westlife, ketahuan banget Westlife. kan ya. Angkatannya maksudnya. Aku anak Westlife banget Oke. gitu. Tapi tidak sebegitunya Betul, kalau betul. dibandingkan sama teman-teman yang ngefans terutama dari kubu Korea gitu ya. Iya, iya. Aku pengen tahu dulu nih, Mhm. kapan fangirling itu Mhm. sejauh mana bisa membantu kesehatan mental seseorang? Mungkin lagi-lagi aku mau memperluas ya, karena apalagi zaman sekarang ini sudah bukan hanya, perempuan yang melakukan fans ini gitu kan, melakukan kegiatan fans ini, tapi juga laki-laki. Jadi ada tuh yang istilahnya fanboying, Mbak, sekarang, gitu. Oh, Jadi selain fangirling, kita-kita yang perempuan nih mhm, yang, ngefans mhm. pada seseorang, tapi juga ada fanboying yang memang cowok yang ngefans pada orang tertentu gitu. Gitu. Oh. Jadi apa ya, kita istilahnya apa ya untuk menggeneralisasi mungkin Penggemar penggemar kita aja kali sebut ya, ya. menjadi penggemar ya. Ada bedanya nggak dengan Mhm. istilah penggemar fanatik? Ada Oh, banget. beda? Beda. Oh. Fanatik udah another level. Oke, itu Istilah nanti kita itu akan nanti ya? bahas nanti ya. Cuman kita generalisasikan dulu, kita Iya, samakan persepsi. Di betul. sini adalah Penggemar fans ya, ya, fans, penggemar. betul betul. Oke, Dan sejauh kegiatan mana ngefans kali ya, benar, mengidolakan seseorang. kegiatan. Ini Kegiatan bener mengidolakan nih, seseorang, betul. kata yang kayaknya aku dari tadi mencari apa yang Apa bisa sih yang pas mewakili ya? ya. Kegiatan Menggemari menggemari seseorang seseorang. atau ya sebuah kelompok lah. Nah, sejauh mana Mhm, kegiatan ini bisa mhm. menyelamatkan atau bahkan Mhm. menyehatkan Kesehatan kesehatan mental. mental? Sebenarnya banyak banget sih dan kadang-kadang itu, sangat-sangat personal gitu. Ini kan Mhm. menjadi fans seseorang ini kan sebuah hal yang istilahnya journey yang cukup personal gitu, Mbak Ajeng. Biasanya tiap orang beda-beda,
efek di merekanya apa. Tapi kurang lebih kali ya, kebanyakan tuh apa sih efeknya untuk kesehatan mental mereka gitu. Itu yang pertama udah pasti, karena merasa happy melihat konten-konten atau mendengarkan musik mereka kalau ini, grup band atau penyanyi mungkin ya, itu pasti merilis, hormon dopamin gitu, di Oke. mana hormon bahagia kita bilangnya gitu Mhm. ya. Jadi udah pasti kita happy dan ini bisa merilis stres secara harian lah istilahnya gitu, untuk merilis sama seperti kita, melakukan self care sih, untuk misalnya kita berolahraga, kita karaokean, atau Mmm, kita melakukan kegiatan yang memang untuk merilis stres oke. dan menjadinya rilis, hormon dopamin yang memang bikin kita happy gitu. Iya. Itu satu. Terus yang kedua mungkin kalau lebih, spesifiknya juga untuk regulasi emosi. Ini kalau dalam hal psikologi nih mungkin lebih lebih dalam gitu ya, karena kadang-kadang kita pasti punya deh, Mbak Ajeng juga aku yakin pasti punya soundtrack kalau lagi sedih, lagunya apa sih dengernya? Kahitna. Kahit oh iya, pas banget ya, Lagi sedih netral semua. pun galau. Oh iya, Even lagi netralnya galau. iya. Oh Iya gitu, kan, bener bener jadi bener. kita pasti punya soundtrack-soundtrack dalam hidup ya, ini mungkin aku lebih berat ke musik ya gitu, Musik, yang iya. memang menciptakan musik gitu. Jadi kita bisa meregulasi emosi dengan cara mendengarkan, atau mungkin Mmm, bisa juga misalnya, K-drama atau misalnya maksudnya drama ataupun misalnya konten-konten selebritis ya bisa juga gitu, yang memang kita lihat untuk bisa mengatasi emosi kita yang mungkin lagi intens gitu. Entah sangat marah, entah sangat sedih gitu, pokoknya yang cukup intens itu bisa membantu meregulasi emosi kita, gitu. Nah, lebih luas lagi misalnya itu tadi cuma sekedar emosi ya gitu ya, mhm. mungkin sekedar hal yang terjadi singkat gitu. Tapi bisa juga kejadian yang mungkin lagi hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Nah, Oh. inilah yang bisa menjadikan coping gitu atau cara mengatasi Mhm. permasalahan di hidup kita, caranya dengan ya melihat konten-konten ini, mendengarkan musiknya, dan apapun yang berhubungan dengan idola ini bisa kita jadikan untuk distraksi sementara, ya itu Ah. ya, distraksi sementara supaya kita bisa ngerasa senangnya dalam kegilaan hidupnya mungkin atau rungsing hidupnya dia masih ngerasa ada waktu sejenak dia untuk bersama dirinya dan ngerasa baik-baik aja untuk saat sesaat gitu. Mmm, Dan, mungkin satu lagi yang aku juga merasakan banget karena ya ARMY ini kan misalnya atau BTS atau mungkin fandom sekarang udah banyak banget kan ya mhm. yang fandom-nya sangat besar gitu, nggak cuma, ARMY sebenarnya. Itu tuh buat sense of belongings. Kita kan manusia sosial ya gitu, Mhm kita mhm. makhluk sosial, kita butuh hubungan satu sama lain seberapa kecilnya pun deh, seberapa introvertnya kita tuh sebenarnya masih butuh, ada hubungan kontak antara, manusia dan manusia gitu. Mhm. Nah, ini yang kadang-kadang bisa kita dapetin di fandom itu, di mana kita sesama fans gitu kan. Jadi kita merasa ada yang, apa ya, selaras dan sama gitu persepsinya tentang idola ini. Nah, ini yang kita bisa biasanya dapetin dari fandom-nya yang sama-sama ngefans gitu, Mhm sense of mhm. belongingness ini. Apa ya kalau belongingness dalam Indonesia? Menjadi bagian dari sesuatu. Sesuatu, Iya betul. iya iya iya. Kebersamaan dalam suatu sesuatu gitu. Mhm mhm. Yang tadi aku Mhm, sempet, apa namanya, bikin, oh itu mmm, berarti sebenarnya kegiatan mhm, gemari, menggemari heeh, ini mhm. tidak menyembuhkan secara langsung, tapi hanya distraksi? Ya, Eh, kadang-kadang bisa sampai sem menyembuhkan juga, cuma mmm, kan itu butuh waktu ya dan mhm perlu kegiatan lain juga yang dia mhm, lakukan iya, secara sadar untuk mengatasi masalah-masalahnya iya, gitu. Tapi salah satu yang mungkin bisa dilakukan itu dengan memiliki idola inilah istilah oke gitu. oke oke. Aku penasaran nih, Mbak, Mhm mhm, kenapa sih idol itu heeh, atau sosok yang kita mhm gemari mhm. membuat kita merasa, "Ih, lu pengertian banget deh, lu ngerti Mmm, banget gue deh." mhm Padahal mhm. kenal aja enggak gitu. Iya Dia iya. bahkan nggak tahu loh gue ada di Betul dunia betul betul ini betul betul gitu. betul Kenapa betul. bisa bisa muncul perasaan itu? Iya, kalau misalnya dari dunia psikologi namanya parasocial relationship. Jadi memang Mhm. hubungan satu arah yang biasanya dari, fans ke idolanya, Mhm, itu yang memang akhirnya nanti punya koneksi emosional gitu. Tapi ya satu arah karena mereka tidak kenal kita, tidak kitalah berbalas yang ya. tidak berbalas. Heeh. Kitalah yang tahu tentang hidupnya, dia tidak tahu mungkin kita ada gitu. Mhm, Nah itu hubungan parasosial itu yang bisa terjadi dan juga ya karena segala hal yang dilakukan sama idola ini mungkin dia ngerasa divalidasi mhm. gitu kan. Mungkin banyak kesamaan, mungkin misalnya ada lagu yang aku relate lagi sama lagu ini kayak gitu. Jadi banyak hal-hal ini yang akhirnya, si fans ini ngerasa sangat-sangat dipahami dan dimengerti dengan
apapun ya, kadang-kadang kan apalagi zaman sekarang misalnya idola-idola ini suka live gitu gitu. Jadi bisa berkomunikasi atau misalnya memberikan apa ya, curhat sedikit sama Mhm. fansnya. Nah itu bisa, juga membantu fans untuk ngerasa relate dengan, "Oh dia aja kayak ternyata bukan aku doang loh yang merasa ini, idolaku pun ternyata pernah punya rasa Masa cemas, rasa takut," kayak gitu-gitu sih, Mbak. tuh Mhm. aku langsung inget-inget, Kang Hedi Yunus pernah nggak ya? Pernah nggak coba? Iya 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 iya. Dia kan fan service-nya juga sangat Oke ini ya, banget, Kahitna ini ya, heeh, mhm. saya aja berapa kali nonton Kahitna berharap tuh diajak Heeh. naik ke panggung, enggak, Enggak, belum. belum "Halo belum Mario waktunya. Ginanjar," gitu. Belum ya, belum Pengen waktunya belum mungkin ya. waktunya ya, Keburu udah keburu lawas banget ya, udah 25 tahun. 40 Oh sorry, 40. 40 mereka 40 tahun sorry. Oh iya Di iya iya bagian iya situ iya. saya hafal. Iya 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 iya, baiklah. Nah ini, Heeh. fangirling, Mhm. fanboying ini kan Mhm. satu kegiatan yang Iya, akhirnya, nggak tahu ya fenomena ini benar. rasanya semakin terasa di saat, Mhm. kayak Korea Hallyu apa sih Hallyu 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 ya, ini mhm. hadir ya di Benar Indonesia gitu, benar entah benar. itu baik dari, segi musik, Betul, drama, atau bahkan drama. si, aktornya itu sendiri Iya, gitu kan. mhm. Nah, fenomena kegiatan menggemari ini Mhm. range usianya kan bisa ke siapa aja, Macem-macem, benar macam-macam, benar akhirnya benar. meluas, nggak cuma anak-anak Betul muda betul. yang kita masih jiwa muda, Jiwa muda, bener. Aduh, kalau di Korea bilangnya line berapa, cie. apa tuh? Line tuh kayak misalnya line 90 berarti kita kelahiran tahun 90 Oh gitu. gitu. Kalau saya udah line-line ya, udah nggak berani ngomong gitu. Berarti 90 nggak masuk. 90 nggak masuk Kalau berarti. nggak masuk Oh gitu, gitu. heeh. Iya memang banyak dampak positifnya, tapi ada Iya. nggak sih dampak negatifnya sebenarnya, Buat apa nih? kegiatan Menggemari. menggemari ini? Oh, iya, sebenarnya kalau segala hal ya maksud aku, apapun ya, lagi-lagi kegiatan kita untuk membuat kita happy, senang, Mhm. melakukan sesuatu yang kita sukain lah istilahnya, itu pasti akan ada nggak bagusnya kalau kita lakukan secara berlebihan, gitu kan. Mmm, Semudah kita olahraga, bagus dong buat kesehatan, iya. tapi ya ketika berlebihan kan juga akan bukannya menyehatkan badan, menyakitkan badan ya. Betul, ACL saya putus Oh, BTW sekarang. Harus operasi guys. ah, gitu. Jadi Oh, memang pada sama juga dengan mengidolakan orang ini juga ketika terlalu berlebihan, mhm. terlalu berfokus pada situ dan kita nggak punya hal lain gitu istilahnya yang, kita senangin mungkin itu akan jadi nggak kurang baik Nggak gitu. menyenangkan Nggak menyenangkan lagi. lagi, benar. Mhm, Kapan seseorang mhm, yang sering melakukan kegiatan menggemari itu mhm. harus ke profesional? Oh, Bisa mhm, semengganggu apa kegiatan semengganggu. kegiatan ini? Oke, yang pertama udah pasti mengganggu keseharian. Gitu. Jadi kesehariannya apa aja sih? Misalnya kita harusnya bekerja, harusnya kuliah atau apa, tapi kita lupa tuh tanggung jawab. Karena saking, Mmm, konten-konten ataupun, ini tuh terlalu banyak gitu. Jadi dia mau keep up dengan idolanya, lupalah tanggung jawab gitu, mhm. lupalah kerjaan utamanya, lupalah prioritas, apapun itu ya, misalnya keluarga, pasangan, atau apa, lupa tuh gitu. Jadinya fokusnya utamanya pokoknya idolaku lah harga mati, istilahnya kayak gitu. Oke. Itu udah mengganggu, apalagi sampai aduh kalau soal ini agak-agak, in between ya, karena Oke. misalnya aku tadinya mau ngomong, pokoknya sampai rela bolos, rela, maksudnya sampai izin untuk kegiatan, menggemari ini, tapi aku Mmm, akui aku mengaku bersalah, aku sempet izin waktu mau war tiket, kayak gitu. sama nih tiba-tiba Iya, ada yang sama juga di mmm, sebelah sana kan. Itu sebenarnya masih oke sih, cuman jangan sampai tiba-tiba bolos terus, meeting nggak mmm, pernah dateng, iya. kayak gitu. Maksudnya ketika itu dilakukan terus-menerus, nah itu yang harus bahaya. Kalau sesekali nggak apa-apa ya, Mbak. Ya Kita yang penting kita bilang aja. memvalidasi doang. Yang penting bilang aja mau ngeluar tiket, jangan bilang ada Iya. kerjaan di luar. Nah, Kerjaan di luar ngeluar tiket lu. iya Oh gitu. gitu. Jadi ya sangat fokus sama itu. Iya. Mengganggu ya tadi aku bilang, terus juga mungkin udah mengganggu secara kesehatan itu misalnya kurang tidur karena Mmm, lagi-lagi ya, mhm, konten-konten ini dan segala macam bikin kita begadang, kayaknya nggak mau stop gitu. mhm. Jadi kadang-kadang bahkan ada yang suka lupa makan mungkin gitu saking terfokus nih pokoknya kalau ini aku harus harus mengejar nih konten-konten ini terus Mmm, gitu. Dan yang mungkin juga terlihat kayak, apa ya namanya,
mungkin nggak sempat kepikiran ke situ, tapi pasti nanti akan berhubungan juga sama finansial. Karena segala merch mau dibeli, semua yang dikeluarkan. Bener, di bagian situ. Ini Iya. akhirnya sering banget jadi perdebatan yang kayak, kok katanya indis ekonomi, Tapi tapi kok kok lightstick harganya berapa juta? habis, Iya, tahu-tahu betul. terus, ya Berarti kan kan? menandakan orang Indonesia sebenarnya Have. bukan aku yang ngomong ya. Iya. Tapi amin ya, kita Amin, semua orang amin, have. amin, Amin, amin. ya Aku Allah. mau loh jadi orang have, aku juga mau. Bener, have gitu. untuk bisa membeli seatap rumah yang ada kolam Betul, renangnya. betul, ya amin, kan? iya benar. Have beli nge-war tiket yang paling depan. Iya, paling depan VVIP deh ya, di pangkuan idola kalau bisa kan. Wah gila, bener udah ngehalu nih kayaknya. Tapi seru ya, maksudnya gini, semoga ini bisa menjadi obrolan kita, bisa Iya, menjadi jembatan aku yang nggak ngerti, akhirnya mencoba untuk ngerti Oh, kenapa gini bisa ya, sebegitunya. betul. Jadi kenapa bisa sebegitunya karena perasaan ada ditemenin, Benar, hiburan, benar. perasaan Koneksi itu ya. emosionalnya ya sudah sangat cukup mendalam jadinya ketika kita semakin menggali. Gimana sih kita kalau kayak lagi PDKT sama orang, semakin menggali kan semakin kayak punya Di hubungan. bagian situ saya lupa tuh. Oh, lupa ya. perasaan PDKT itu udah lama. Udah lama ya. Kalian curhat di belakang. Udah lama. Jadi semakin Gitu. semakin kok ada aja yang bikin aku suka. Betul, semakin mengagumi, semakin senang ya. Jadi ngerasa koneksi emosionalnya semakin kuat. Tapi kok koneksi emosional itu akhirnya nggak cuma dari kita ke idol, tapi ke para sesama ya. Betul, karena kan kita ngerasa punya idola yang sama. Jadi kita ngerasa, si ini gini-gini. Jadi kita malah menambah tuh, menambah fuel, menambah energi, menambah bensin ya. Bener. Untuk ngomongin si idola ini dengan orang yang pasti maksudnya sesama menggemari idola tersebut gitu. Tapi kenapa ketika idolanya dikritik sama misal orang-orang yang nggak ngerti kayak aku, sesimpel melontarkan pertanyaan yang pure polos, tapi kok rasanya untuk para penggemar lagi-lagi cemil ya, kok kayaknya kok lu nyerang idol gue, dia kan bias gue gitu. Kok bisa sesensitif itu, padahal sensitif itu ya. Ya aku cuma nanya gitu loh. Kenapa bisa yang dikritik si idolanya, kok si penggemarnya bisa pasang badan gitu. Iya, karena koneksi emosional itu ketika terus dibangun, di-build terus-menerus pasti akan semakin kuat gitu. Jadi di mana ada, mungkin aku bisa ngelihatnya dari sisi kita punya di psikologi itu namanya teori celebrity worship. Ini sampai saking ya, mungkin ini juga satu, maksudnya pengidolaan ini kan, selebriti ini kan juga sangat besar di western ya. Jadi ini juga makanya ada orang ya istilah profesional di Amerika gitu, dia sampai bikin scale soal celebrity scale ini, saking banyaknya orang ngefans sama idola gitu kan. Nah ini juga akhirnya dia bikin sebuah teori, ada celebrity worship yang ada level-levelnya. Yang level pertama itu adalah level entertainment. Jadi ya apa yang kita butuhin lah sebenarnya kan. Kita butuh idola tuh hanya butuh buat entertainment sebenarnya, harusnya untuk hiburan, untuk kita ngerasa happy gitu. Nah, ketika udah masuk ke level kedua adalah intense personal. Jadi kita udah memasukkan, mungkin saking ngerasa sudah lama, terus semakin tahu kehidupannya si idola ini, kita semakin kok pacar kali ya. Gitu. Level 2 ini sebenarnya kayak kalau lampu lalu lintas mungkin lampu kuning, Mbak. Sebenarnya nggak apa-apa. Kayak misalnya kita menangisi idola kita karena kemarin wamil, nggak apa-apa gitu. Cuma mungkin berhari-hari nggak gitu, sampai izin kantor 3 hari nggak gitu. Emang ada? Ada lagi. Ada segitunya gitu. Jadi hati-hati aja sih sebenarnya, karena ini bukan kenapa-napa, tapi ini kan juga jadi dampak buruk buat kitanya gitu. Jadi tidak menyenangkan lagi. Jadi tidak menyenangkan lagi. Nah yang ketiga ini udah level yang mungkin ya insya Allah, tapi di Indonesia nggak ada yang segini ya. Itu namanya borderline pathological. Ini jadi kayaknya bener-bener memang orang ini mungkin plus ada gangguan psikologis, terus menjadi fans, jadinya bisa ngelakuin tindakan kriminal, bisa pokoknya bisa sampai menguntit, stalking. Nah itu tuh stalker idola itu bisa sampai kayak gitu. Kalau di Korea tuh istilah saseng. Nah itu tuh udah kayaknya udah level ketiga tuh, karena bisa melakukan apa aja, bahkan yang nggak membuat idolanya nyaman, tapi dia tetap lakukan demi nggak tahu ya apa yang dicari juga nggak tahu sih gitu. Nah ini level-level ini yang kita perlu hati-hati, jangan sampai ke
2 yang terlalu intens, apalagi 3 mudah-mudahan jangan gitu. Nah ini sih intens karena lagi-lagi hal yang berhubungan dengan emosional sih pasti akan dalam ya Mbak, maksudnya kayak pasti akan mengena gitu. Pasti akan kita ngerasa idola sama dengan kita karena emosional kita Emosional. merasa udah sejalan sealiran nih sama idola kita gitu. Jadi ngerasa Iya. harus dibela terus gitu. Bener. Apalagi kan setiap orang kan kita nggak tahu ya isi hati, perasaan yang Mhm. dipikirin orang kan Iya, mungkin kita ngeliatnya ih cuma begitu doang, tapi mungkin buat orang lain kan buat dia benar. enggak gitu doang buat dia gitu Iya, kan. betul betul betul. Gitu. Jadi Jadi ya hati-hati aja gitu. hati-hati. Tetap harus ada batasan diri ya Tapi yang gitu. pengen aku tanya nih, Heeh, kenapa? Ini heeh. mungkin mumpung Mbak Ina ini Mhm. juga tergabung dalam fandom Iya, kan. betul. Aku cuma pengen nanya nih, Mhm mhm. Cemil, takut banget nih gue ngomong ini, tapi aku pengen nanya. Army baik-baik kok, Army Bener, baik-baik. Ya, yang nggak baik nggak bener. tahu siapa, tapi aku so far Aku ketemu baik, Army baik. baik-baik. Cuman rasa galaknya sih berasa ya. Kalau yang Mhm. kita baca di sosmed, Iya, entah itu mungkin iya, iya. mungkin responnya apa segala Betul betul betul. macam. Kenapa itu bisa terjadi? Mhm. Karena menurut aku sih itu lagi ya, balik lagi ke seberapa kita bisa mengatasi, balik lagi ke regulasi emosi gitu. Karena aku yakin banget fans yang baik, fans yang apa ya istilahnya punya, batasan, itu bukan ngajak war gitu, biasanya ngajak diskusi. Kalau memang nih misalnya ada sesuatu yang, biasa ya gosip-gosip apa, idola kita gitu, Mhm ada orang mhm. yang hate speech atau apa gitu, terus kita ngajak diskusi, tahu dari mana segala macam. Jadi dengan cara Oh. yang, apa ya istilahnya, dengan cara yang cantik gitu. Dibandingkan Mmm. berkoar-koar sampai itu, nah itu kan mungkin udah memang mungkin dia memang kesel karena idolanya digituin, Iya. tapi sebenarnya aku yakin banget ada emosi-emosi lain yang saling triggering Jadi menjadi seperti kesannya itu. iya iya Kesannya iya. gara-gara idola itu, padahal mungkin ya dia mungkin ada masalah hidupnya yang akhirnya Betul. ke-trigger juga, ya sekalian deh aku libas nih sekalian Melampiaskan. melampiaskan. Manusiawi memang kita Mhm, membutuhkan pihak untuk disalahkan. betul. Quote of the day itu. Iya, quote of the day. Gitu, Triggering sesuatu, heeh heeh. pas banget nih lagi Iya, ada ribut-ribut, jadi deh gitu. semakin kan Oh, dibakar tuh gitu. iya iya iya. Tapi aku Mhm. juga senang sih sama kekompakan para fandom ini ya. Iya Kegiatan apa sih yang bener. sudah kalau dari, Mbak Ina Aku sendiri deh lakukan? banyak ARMY itu banyak banget, Mhm. pokoknya segala macam yang berhubungan dengan donasi-donasi itu biasanya dilakukan sama ARMY. Iya, kayak tahun berapa ya, Heeh. bencana apa gitu Betul, ya? bencana, terus nanam pohon, ada aja deh pokoknya yang dijadiin donasi tuh kok kayak wah gila kayak dan kadang-kadang nggak cuma dari, ibu kota ya, Mhm. dari entah dari Sulawesi, dari Sumatera gitu. Mhm. Mereka kayak bikin komunitas, maksudnya ya komunitas ARMY di daerah tersebut bikin Mhm sesuatu, terus mhm. misalnya Ramadan, Iya. bikin acara-acara Ramadan yang memang akhirnya nanti, keuntungannya buat, ya disumbangkan lah istilahnya kayak gitu, gitu. Ih, Terus keren. jadi kayak aku senangnya itu sih sekarang, lagi-lagi aku tidak bisa melihat dari fandom lain, tapi aku yakin fandom-fandom lain pun sekarang juga gitu tuh pengen memberikan apa ya, ini positif ya Mhm gitu, mhm. gerakan positif untuk sebenarnya buat ya ini kan pasti kalau didengar idolanya pasti mereka juga happy gitu. Aku Mmm, kayak ya akhirnya salah satu mhm, cara pemersatu bangsa mhm untuk mhm, membantu, apa namanya, saudara-saudara sesama yang lain betul betul, gitu. Jadi mhm, mengatasnamakan under ya fandom fandom, gitu kan. betul. Tapi pernah di-notice sama idolnya kegiatan kalian? Aku nggak tahu ya, aku sih so Mhm. far belum melihat ke situ, tapi mereka secara kolektif tahu gitu, ARMY tuh Mhm. melakukan ini, itu, tapi secara kolektif ya, karena Iya. mungkin di berbagai negara, di berbagai belahan dunia, mereka tahu ARMY tuh aktif untuk melakukan apa gitu. Misalnya kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang mengikuti, idolanya, kayak waktu Mhm. kemarin tuh si, Min Yoongi, Suga BTS kan Mhm. dia, kayak jadi apa ya, istilahnya pokoknya dia jadi punya program untuk anak-anak autisme. Nah, terus tiba-tiba akhirnya ARMY Indonesia kemarin sempat ada bikin, itu juga tuh penggalangan dana untuk anak-anak autisme di Indonesia gitu. Jadi kayak Wah. gitu-gitu kan happy ya Iya, gitu. heeh heeh Jadi heeh. kita ngerasa do something good juga, Iya jadi iya ngerasa iya lebih iya. positif Gila juga ya gitu. efeknya ya luar biasa Iya, ya. ya kan. Tinggal bagaimana kita Kamu yakin nggak mau mengarahkan ikutan? Ikutan apa nih? bentar, Maksudnya nggak cuma garus? iya bener, saya sih soulmate ya. Iya 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 Belum iya. tapi belum 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 masuk nyampe ke situ grup, ya? Iya iya. yang Oke. masuk grup apa ya, nggak ada. Iya ya, kenapa Iya, ya? Kenapa aku enggak ya? belum aja.
Kalau Mbak Tia aku pengen nanya, Mbak Ina aku pengen nanya, dirimu apa yang bikin nyemplung deh gitu? Nah, ini ada hubungannya sebenarnya kalau aku juga dari segi karena aku anak army pandemi. Nah, jadi situasinya agak berbeda ya Ada kayaknya. kemarin sore Banget. Kemarin sore banget, jadi aku masih baby army ya, Oh, jadi kesana istilahnya gitu. baby army, oke. Jadi ya kan ngebayang kan waktu itu kita pandemi nggak bisa ngapain, kesepian, nggak bisa Bener. keluar, sosial terbatas. Iya. Disitulah akhirnya aku merasa social needs-ku kurang, jadi akhirnya dapat konten-konten tuh. Nah, terus kebetulan waktu itu memang BTS pas banget mengeluarkan album tuh yang berhubungan banget sama psikologi lah istilahnya. Jadi aku kayak, ih kok dia tahu sih teori psikologi ini gitu. Oh, Relate gitu. Jadi waktu itu mereka mengeluarkan album namanya Maps of the Soul. Itu tuh benar-benar salah satu buku dari yang ada namanya profesional namanya Carl Jung. Itu tuh udah wah bapak psikoanalisis istilah di bidang psikologi, dia sangat terkenal. Jadi kita kayak wah disitulah hatiku mulai bergerak kan karena aku anak psikologi dan bergerak di bidang psikologi, jadi kayak kena deh gitu. Jadi since then sekarang Since udah then, 6 tahun, betul. udah SD tuh ya. Udah Kan tadi kata baby army kan. bener. Udah SD. Bener. Jadi ya akhirnya semenjak itu sih akhirnya semakin kesini semakin suka dan benar-benar apa yang mereka melakukan dan lagu-lagu mereka juga selaras dengan apa yang value-value dan belief-beliefku lah gitu beberapanya. Aku sempet kalau ngomongin ARMY ya, maksudnya kalau ngomongin BTS aku sempet bukan sempet ngulik sih, tapi kayak ada perasaan ngerti, oh kenapa banyak yang menggemari gitu kan. Karena kayak oh iya cakep, oh suaranya bagus gitu, oh seru ya, oh ternyata kehidupan mereka tuh seperti ini ya di balik gegap gempita entertainment di sana. Ya udah tapi ya udah terus ada momen kayak sibuk lagi lupa gitu nggak ngulik lagi. Cuman aku ada momen yang lagi ngulik besok cari tahu yang ini, besok ini kedalaman nih. Kedalaman gitu. Ya bisa gitu sih. Prosesnya gitu awalnya ya. Nanti diterusin aja Mbak. Diterusin aja siapa tahu. Ini agen asuransi apa ya? Ini kan jadi ini ya. Bagus banget tuh prospeknya. Nanti kalau misalnya udah mulai kan saya ke Mbak Betty dulu. Info Mbak Betty, iya benar. Mbak Betty kan nama WhatsApp-nya udah Suga tuh belakangnya. Oh iya. Too much info ya. Sorry. Fandom. Gimana cara menikmati fandom ini tanpa kehilangan jati diri? Oke. Kalau Mbak Betty kan soalnya sama WhatsApp-nya udah Suga kan. Udah mulai kehilangan daging ya. Udah kehilangan jati diri itu dia. Iya. Sebenarnya gini sih, kalau aku misalnya lagi talk show gitu ya, atau misalnya lagi ngobrol sama ARMY gitu dalam ini besar, aku selalu bilang ngefans ini gitu, fangirling, fanboying itu sudah seharusnya menyenangkan. Harusnya bikin kita happy. Kalau itu udah bikin kita overwhelm, bikin kita malah kesehatan mental kita terganggu, malah nambah. Nah, ini yang harus hati-hati, ini yang harus kita sadari juga. Kok ini malah nggak menyenangkan lagi ya? Kok aku malah stres ya dengan segala hal yang berhubungan dengan fans ini gitu. Nah, ini harus hati-hati. Makanya yang tadi balik lagi sih ke batasi diri itu Mbak, put boundaries ini yang kita harus melakukan ketika kita ngerasa udah overwhelmed, karena lagi-lagi kita kan ya namanya idola-idola ini kan memang untuk entertainment industry yang dimana tetap bisnis kan gitu. Jadi pasti mengeluarkan segala macam tuh ya terus menerus untuk makin ketagihan. Jadi kita keep up-nya pun kalau kita ngerasa udah mulai terlalu banyak nih, udah terlalu overwhelmed nih kayak segala macam konten ini itu, ya udah mungkin kita harus step back dulu, mundur sejenak. Fokus aja deh sama apa yang kembali yang penting, prioritas di dunia nyata lagi ngapain gitu. Sosialisasi yang lain lagi atau mencoba hal-hal baru lain lagi. Nanti ketika kita ngerasa udah kayaknya udah oke nih bisa masuk lagi, nah baru ini lagi. Karena ya untuk apa ya kalau
ngefans itu jadi sesuatu hal yang bikin kita stres. Nah, tapi itu kan membutuhkan self awareness. Betul Nah, sekali. seringkali Betul. yang sadar itu bukan orangnya, tapi Benar. orang di sekelilingnya. Betul. Apa yang harus dilakukan para orang-orang di Orang sekelilingnya nih? sekelilingnya. Misalnya ada orang tua yang lagi nonton, ih kayaknya anak gue udah kedaleman deh nih. gitu. Harus ngapain ya? Walaupun sebenarnya segala hal yang di luar ini tetap jadi apa ya? Hanya support system aja sih Mbak. Sebenarnya memang kesadaran itu harus datang dari kita karena mungkin mau orang tua kayak mau teman deket kayak kalau dia juga tidak merasa itu sesuatu hal yang gede buat dia nggak ngerasa seperti itu pasti lewat juga gitu kan. Tapi mungkin ada yang bisa dilakukan misalnya kayak ya mengingatkan aja kayaknya lu udah terlalu sering deh gitu. Emang nggak apa-apa, emang nggak bosan, bukan nggak bosan ya, emang nggak capek, emang masih masih happy nggak nanti itu? Masih. Nah kan berarti berarti beda gitu, udah beda perspektif gitu, memang agak sulit jadinya. Kita hanya bisa sekedar terus mengingatkan sambil bilang cek lagi ya, kalau misalnya ini udah terlalu mending lo ini dulu deh gitu. Pause dulu deh gitu, kayaknya udah terlalu heboh gitu. Iya, kontrol diri penting. Kontrol diri ya. penting banget Iya. itu. Tapi kadang-kadang kita udah ngerasa kayak udah nggak enak ya gitu, udah ngerasa. Udah kebanyakan ya. Aduh, saldo aku menipis terus ya kan. Aduh, bener. Waduh, aku udah itu kesehatan mentalku terganggu karena itu, finansialku kok amburadul Memang bulan ini. memang kesehatan mental tuh selaras dengan kondisi rekening ya. Betul. Pada akhirnya seperti itu, salah satunya, iya, nggak bisa dipungkiri. Tapi daripada pusing-pusing, ya kalau misalnya udah dirasa pusing-pusing, mikirin idolaku kok, rekeningku kok, malam-malam cobalah me time dulu, ya kan? Jangan lupa pakai minyak balur sanga-sanga, idola kita semua nih, minyak balur sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus ya. Minyak balur sanga-sanga ini sekarang hadir, herbalnya lebih banyak, dan juga untuk kamu yang suka sekali dengan aroma-aroma aromaterapi, nah ini nih cocok. Tidak hanya bikin relaksasi, tapi juga otot-otot semakin kendur, semakin rileks. Ini aku tiap malam pakai nih buat anak aku juga, gitu. Iya. Pas nih. Pas untuk usia-usia kita yang jompo. Udah pada waktunya, bener, pada masanya. Iya, tapi kan kita selalu punya tenaga untuk nonton idola-idola kita kan. Coba Mbak Ina kasih pesan untuk sobat sehat, untuk orang yang merasa idol adalah satu-satunya alasan untuk bertahan. Waduh, berat. Sebenarnya nggak apa-apa kalau sekarang kalian ngerasa kayak aduh, idola ini nih satu-satunya yang membuat aku bertahan dalam hidup karena mungkin di sekitarnya lagi nggak ada yang membuat bertahan, ya maksudnya tidak menjadi support gitu, nggak apa-apa. Tapi tetap aja harus lagi-lagi balik ke sadari diri kalau idola itu juga manusia. Manusia itu bisa berubah, keadaan entertainment pun bisa berubah. Apapun ya gitu, itu nggak ada yang nothing lasts forever kan gitu ya, nggak ada yang selamanya gitu. Jadi tetap sambil pelan-pelan, sekarang nggak apa-apa itu dijadiin satu-satunya, tapi coba pelan-pelan cari apa kek kegiatan lain yang juga dirasa aku pengen nyoba ini deh, pengen nyoba itu gitu, melakukan hal-hal baru. Karena yakin aja mau idola, mau orang tua, mau partner, mau siapapun keluarga, teman itu hanya support system kita gitu, sama aja. Sebenarnya kita bertahan itu karena sebenarnya kita punya kekuatan dan keberanian dari dalam diri kita sendiri. Jadi percaya aja kalau power-nya itu sebenarnya ada di kita kok, bukan di yang lain-lain gitu. Jadi itu sih, percaya pada kemampuan diri, kalau kita punya power itu, sebesar itu, sekuat itu untuk bertahan, dan yang lain-lain ini hanya sebagai support system kita. Gitu. Sekali lagi, kontrol diri ada di diri kita. Betul. Ini kan dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia nih, ada benderanya ya kan. Meskipun idola kita orang Korea, orang Cina dan lain-lain. Thailand juga sekarang lagi gede Mbak. Thailand juga kan. Thailand benar. Jadi Asia nih lagi mengguncang dunia nih. Aduh. Siapapun idola kamu ya, siapapun yang kamu gemari, tapi tetap cinta Indonesia dong. Iya dong. Masih sanggup kan? Harus. Saya masih sanggup.